我第一次睁开眼睛，看见的是你。我第一次哭泣，为我擦干的是你。我第一次跌倒时，搀扶的是你。我第一次喊妈妈呀，最开心的是你。我第一次离开家，送我的是你。我第一次有成绩，最激动的是你。我第一次绝望时，呼唤的是你。我第一次懂事时，夸奖的是你。妈妈呀，妈妈呀，我想你，没有你的眼里我好孤寂。我时常试着把你惦记，妈妈累了你就好好休息。妈妈呀，妈妈呀，我想你，你走后的天空一直下着雨。我们约好了吧，约好了吧，来生在这里团聚。我们约好了吗？约好了吗？妈妈，我在这里等你。 Flowers are weeping. Mi, kita mandi ya. Jadi nggak lap-lap lagi ya Mi. Mandi kita Mi. Kena sabun, kena sampo ya biar Mami segar, biar Mami bersih, biar Mami enak ya. Rapiin Mami ya. Sacred's the ground that I kiss. Yonder the heather-clad mountains keep all their secrets away. Winds they are calling me home. The rivers are casting their spell. My heart's beating stronger, my soul's coming home. I know this is where I belong. The power, the glory, the cry of this land. Now I yield to your mysteries unknown. Why was I needlessly seeking? What was the dream I pursued? Innocence has been forsaken. Have rediscovered the truth. My heart's beating stronger, my soul's coming home. I know this is where I belong. The power, the glory, the cry of this land. Now I yield to your mysteries unknown. The songs of my child.
Yesus mati atas salibnya yang hina untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumah-Mu. Jangan tolak kasih Tuhan-Mu setia, agar Kau pun boleh masuk Rang mulia. Dalam rumah Bapa-Ku banyak tempatnya. Percayalah tentu Kau diterimanya. Bila Kau ditinggalkan teman-teman-Mu dalam dunia ini yang penuh sesat, pandang Yesus Juru Selamat dan Tuhan-Mu. Padanya persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhan-Mu setia, agar Kau pun boleh masuk Rang mulia. Dalam rumah Bapa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tapi waktu itu singkat dan apa yang
sebab ia pasti mati. Bapak Ibu dikatakan kita semua pasti mati. Kita semua pasti mati, gak ada yang gak mati. Ketika kita menuju ke sana, kita siap enggak? Bapak Ibu Ibrani pasal 9 ayat 27, setiap manusia ditetapkan mati cuma satu kali, setelah itu dihakimi. Alkitab mengatakan Anda dan saya lahir 2 kali, mati 1 kali. Tapi kalau Anda tidak percaya Tuhan, lahir 2 kali, mati 2 kali. Lahir pertama dari rahim ibu, di mana kita lahir sebagai manusia. Lahir kedua adalah lahiran kembali, lahir baru ketika menerima Yesus. Itu disebut kelahiran kembali. Kematian cuma 1 kali. Secara daging seperti ibu, mati secara daging, tapi tidak mati kedua kali. Wahyu mengatakan kalau engkau tidak tahu kebenaran, kalau engkau tidak tahu Kristus, engkau akan mati yang kedua kali. Yang sejak sekarang ini, ketika dia diambil, dia sudah menikmati jadi lelah. Jadi lelah yang besar kecil, yang tahu adalah Tuhan dan iman. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai
terambil di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Ini berarti orang yang percaya atau orang yang beriman kepada Kristus itu disebut berbahagia. Saya percaya Oma ini juga sekarang sedang menerima reward, penghargaan dari Tuhan. Karena apapun yang dikerjakan oleh orang-orang percaya, suatu saat Tuhan akan menilai dan bahkan akan memberikan reward kepada kita.
shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku. Supaya setiap orang yang percaya boleh menerima hidup yang kekal. Ibu ini selagi hidup saudara, saya cukup mengenal, cukup keras untuk terima Tuhan Yesus. Tapi ketika dia terima Tuhan Yesus, aku yang besar. Sebab itu bagi keluarga besar yang belum menerima Kristus, mari ambil contoh teladan yang baik seperti ibu yang terkasih ini untuk terima Yesus supaya nanti kita bertemu di dalam surga. Selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Hari ini kita berada di satu tempat secara manusia memang penuh dengan kesedihan. Perpisahan selalu memang menghadirkan air mata. Tidak ada orang ataupun satu keluarga yang benar-benar siap kehilangan orang yang kita kasihi. Oma atau Ibu Jungfung ini mungkin terlihat sederhana
di hadapan manusia. Tetapi hidupnya tidak akan pernah sederhana, dianggap sederhana oleh Tuhan. Tuhan sangat mengenalnya, Tuhan sangat mengetahuinya. Setiap kasih yang diberikannya, setiap doa yang dinaikkan, setiap pengorbanan oleh ibu ini, dan setiap kesetiaan yang sudah dijalani, Tuhan melihat semuanya itu. Jadi Tuhan sangat mengenal sekali. Karena Tuhan mengenal hidupnya, maka berharga di mata Tuhan. Samamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kembalilah kepada tanah, namun rohmu berasal daripada Allah semesta alam. Kembalilah kepada Allah semesta alam, Tuhan Yesus Kristus. Selamat jalan Oma, Tuhan menyertaimu. Berserahlah dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Sampai